Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan juga yang saya hormati Owner PT Syariah Mobilindo Bapak Haji Martin beserta keluarga, lalu karyawan, karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Judul kita kali ini adalah judul kita kali ini adalah nikmat dunia itu ujian, bukan tujuan, ya. Terus sekarang kita hidup ini buat apa? Ya, buat senang-senang? Bukan, ya. Buat makan? Bukan, ya. Tapi jangan keliru, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya, am hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, ya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jelas Allah enggak nyiptain kita cuma buat senang-senang doang, ya. Bukan buat pamer-pamer, bukan buat riya, ya, bukan buat sombong, ya, tapi wa amma khalaqatul jinna wal insa ila liya'budun. Ada tahu artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Itu, ya. Jadi kalau hidupnya cuma, ya, senang-senang, ketawa TV, ya, scroll TikTok, ya, dan juga kayak kita ibarat kata naik kereta tapi duduk di rel yang kelindes, gitu, ya, nggak ada tujuan, ya. Lalu teman-teman, kita ini hidup di dunia udah dengan fasilitas yang lengkap, ya, udah, wah, serba-serbi instan sekarang mah, ya, kontan, semuanya udah lengkap, ya. Tapi ingat, semua itu bukan tanda Allah ridho, ya, justru bisa jadi ujian. Fa amma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, ya, apa saja yang diberikan kepada kalian adalah kesenangan hidup di dunia, gitu. Coba, ya, kita lihat aja Fir'aun, ya, hidupnya senang-senang, berlimpah emas, istana di mana-mana, tapi matinya tenggelam di laut. Tapi Nabi Muhammad, ya, begitu hidupnya sederhana, semuanya serba-serbi, perut tidurnya pun di alas batu, tapi beliau masuk surga paling pertama. Itu, ya, bukan kita dilihat dari harta kita, tapi suatu amal kita. Itu, teman-teman.
Lalu ya, nah kehidupan zaman sekarang ini banyak yang hedon. Tahu hedon nggak? Ya, hedonisme itu. Nih kita anak-anak muda nih sekarang itu terlalu senang-senang ya. Bukan berarti bersenang-senang itu dilarang ya, tapi kita ada batasannya gitu. Misalkan kita nongkrong di mana, di kafe atau di mana segala macam, tapi kalau lupa waktu sholat ya, kalau ninggalin sholat itu sama aja. Astagfirullahaladzim. Ya betul ya. Ya kita ini ya sedang dikepung dengan kehidupan digital, semua serbi AI segala macam yang dibuat ya sampai kita nggak ingat waktu gitu. Lalu dalam surah Ar-Rafah juga dijelaskan ya, wahai anak Adam ya, pakailah pakaianmu yang indah ya, seperti sekarang zaman sekarang, aduh pakaiannya itu ya menutup aurat tapi terbuka itu. Ya contohnya ya baju ketat segala macam ya, pakai pensil sampai gitulah, crop top iya crop top tuh bisa ya, pakai baju tapi kayak telanjang itu ya. Nabi Muhammad udah terjadi zaman sekarang ya. Iya pamer pusar, mending bagus mah pada ya kayak bule gitu ya. Iya gitu di Jaksel tuh Bang. Oh makanya daerah-daerah kota lah ya, kita lihat kayak gitu kayaknya udah biasa aja pada zaman sekarang ya, udah jadi habit ya, udah jadi wah di mana-mana lah, parungnya banyak kayaknya gitu. Parung pride juga hijab, oh cadar semua ya, Islam semua, Islamik. Tanah sore mah nggak ada, aman gitu ya. Sekarang udah kayak biasa semua ya dilihat ya. Kadang kita nggak lihat rugi, dilihat tapi dilihat dosa gitu. Jujur aja kita malah manusiawi manusiawi ya. Pasti kita punya hawa nafsu, emang kita malaikat nggak punya hawa nafsu? Pasti kita punya hawa nafsu semuanya juga ya, gitu. Tapi nafsunya kita jaga gitu ya. Misalkan kita lihat nih, astagfirullahaladzim gitu, lihat sambil lihat sama aja. Astagfirullahaladzim ya. Ya. Contoh saja ya, kita di astagfirullahaladzim. Ya, contoh aja nih, kisah nyata ya pada umat yang dihancurkan karena senang-senang. Lihat kisah kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh ya, mereka kaya ya, rumahnya diukir dari gunung segala macam, tapi foya-foya dan mereka maksiat. Apa akibatnya? Allah kirim gempa dan petir. Dan juga contoh ya Nabi Lut ya, yang zaman dahulunya itu mereka yang ya itu, kalau zaman sekarang homo ya gitu ya, seksual. Itu bumi dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekarang masih ada ya di Arab tuh. Pokoknya Asia Afrika ya kan? Asia Arab tuh Asia Timur ya, Timur Tengah itu jadi danau, itu masih ada bekasnya. Dan juga masih ada patung-patung kaum Nabi Lut gitu ya. Jadi dunia ini dunia ini hanya sebentar nih teman-teman ya, tapi kalau digunakannya kita buat maksiat ya, kita senang-senang tapi nggak tahu batasan ya, akibatnya bisa sengsara selama-lamanya ya. Lalu bagaimana seorang yang beriman ya? Tanda orang yang beriman, kita bukan selalu senang ya. Coba kita perhatikan para sahabat ya. Kita bukan dilihat kayak para ulama ya. Lihat kayak beriman ya. Kehidupannya mewah gitu, bukan hanya itu. Tapi bisa dilihat dari
Contoh itu bukan dari hidup mewah, tapi hidup penuh kesederhanaan gitu. Itu bisa dicontoh kayak seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabatnya yang kaya raya tapi hartanya habis untuk dakwah tuh. Lalu Umar bin Khattab, ya, pimpinan yang besar tapi bajunya tambalan semua, ya, bukan nggak pernah diganti tapi kebanyakan tambalan gitu, ya. Lalu Ali bin Abi Thalib, ya, makan roti, ya, biasa keras zaman dahulu mah. Lalu dahulu kan gandum doang adanya. Ada zaman dulu itu gandum jadi rotinya tuh keras gitu, nggak kayak zaman sekarang. Roti sekarang banyak macam-macam, ada pizza, ada ini segala macam gitu. Lalu ada lagi, ya, tapi bukan kita senang karena dunia, tapi senang karena dekat karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasain, ya, kita hidup udah mewah, ya, coba kita rasain senang sama Allah udah belum, ya, senang sama Allah udah belum gitu teman-teman, ya. Jangan sampai kita di akhirat nanti, ya, coba baik kita hidup sekarang, ya, makan enak, ya, ketawa ketiwi, ya, foya-foya segala macam, senang-senang, ya, lalu yauma ya'udzu zalim ala yadaihi, ya, pada hari itu orang-orang yang zalim, ya, akan menggigit kedua tangannya, ya, karena menyesal gitu. Makanya Rasulullah pernah bersabda di sini, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya, dunia adalah penjaga bagi orang-orang yang beriman. Lalu dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, jadi dunia itu penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi untuk orang kafir itu adalah surganya, gitu, ya. Jadi hidup ini bukan buat kita senang-senang, ya. Kalau kita terlalu cinta dunia, maka akhirat akan jadi sengsara, gitu teman. Solusi kita bagaimana? Tapi bahagia, tapi tidak lalai, gitu. Ya, Islam bukan agama yang melarang kita untuk bahagia. Kita boleh bahagia, ya, senang-senang, ya, dapat kabar baik kita senang, happy, boleh, ya. Tapi carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya. Kebahagiaan itu, ya, senang boleh tapi jangan lupa sama Allah, tertawa boleh tapi jangan lupa sama Allah, gitu, ya. Hidup di dunia ini sebentar nih teman-teman, ya, jangan sampai kita lalai meninggalkan sholat segala macam itu, ya. Sudah jelaskan juga qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, ya, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dari dosa dan ingat, ya, nama Tuhanmu lalu dia sholat, gitu. Semoga ceramah kali ini, ya, bermanfaat bagi kita semua. Ada suatu syair dikit, ya, dari Arab, ya. Inna tasalli haramun fi muhibbi Muhammad, ya, yang artinya, ya, sesungguhnya senang-senang itu haram bagi pencinta Nabi Muhammad, ya. Walaisa yasfulahu aishan wa inna qala maqsudun, ya. Tidak akan tenang hidupnya meski ia telah meraih cita-citanya, ya, gitu. Oke, mungkin cukup sekian.